Terus untuk rekam medis ini Pak, menu rekam medis ini record dari pasien-pasien yang melakukan pengujian. Di dalam tabelnya juga udah terdapat emosi sedih atau emosi marah disesuaikan dengan pengambilan keputusannya. Jadi dalam satu pengujian menghasilkan emosi juga sekaligus menghasilkan persentase. Misalnya contoh untuk Sri Mulyani emosi sedihnya dipilih. Kemudian di sini ada nilai persentasenya. Persentasenya nanti bakal April buat 2 angka di belakang koma aja Pak. Itu didapat dari perhitungan algoritma yang ada, hasil keputusan dengan dosen psikologinya Pak. Nah untuk di keterangannya ada emosi sedih, takut, normal, bahagia, sama marah. Nah kenapa marah sama normalnya lebih besar daripada sedih? Karena tiap orang itu dibuat nilai ketentuannya untuk emosi normal dan marah ini perbandingannya sama-sama besar di setiap orang. Jadi dari hasil pengujian 50 objek itu didapatkanlah untuk emosi normal dan marah itu jauh lebih besar, sehingga persentasenya dibuat jadi lebih besar. Walaupun emosi sedih yang didapatkan dalam satu persentase 100% itu ada 58, otomatis memang dalam satu kali pengujian itu emosi sedihnya yang lebih prioritas, walaupun nilai dari keterangannya ini lebih besar untuk emosi normal dan marah. Kurang lebih gitu Pak. Untuk grafiknya, ini grafiknya didapat nggak real time. Jadi untuk pengujiannya diambil dulu real time-nya dari program Java-nya, kemudian nanti dari program Java-nya baru dikirim ke dalam database. Nah, di sini hanya menampilkan untuk grafiknya, juga kita bisa lihat dari titik tertingginya berapa. Dari titik tertinggi itu dipecahkan jadi 3 pembagian, Q1, Q2, dan Q3 Pak. Q1-nya ada di bagian pertama, Q2-nya ada di tengah, Q3-nya ada di akhir Pak. Jadi baru didapatkan emosinya, emosi marah, sedih, takut, normal, bahagia. Terus tadi itu kan hasilnya Pak. Nah kalau yang ini tuh kita pilih pasien mana yang mau kita uji. Jadi tadi pasiennya kita ambil dari yang ada di dalam Excel, kemudian diinput di data pasien. Terus kalau untuk pengujiannya kita pilih nama pasiennya siapa, kemudian kita submit. Nah di sini ada tombol start. Nah kalau kita klik start, dia akan otomatis terbuka dari program konektor Arduino-nya. Nah ini sebelumnya harus kita konekkan dulu, baru kita start. Nanti dia akan jalan prosesnya Pak. Kurang lebih gini ya Pak. Untuk grafiknya, di sini grafiknya masih nggak stabil karena memang alatnya nggak dipasang. Terus kalau misalnya kita stop, dia bakal mati. Kalau kita next kan, dia lanjut ke pengujian selanjutnya ke EMG. Jadi nanti di sini kalau kita stop kan, untuk LCD-nya bakal kelihatan. Terus kalau kita klik start lagi untuk EMG-nya, dia masih dalam grafik yang sama programnya. Nah ini Pak, kalau dia EMG-nya kita jalankan, grafiknya bakal jalan. Untuk real time graph-nya pakai Java, pakai Python, jadi dia masih dalam grafik yang sama. Untuk EKG, EMG sama airflow-nya masih di dalam layer yang sama. Tapi nanti datanya bakal stop, terus bakal ngambil untuk data selanjutnya. Terus yang masuk ke dalam database itu data yang terakhir kali di stop Pak. Di sini dia kalau monitoring bakal kelihatan tulisannya monitoring. Kalau untuk sensornya sendiri lampu EMG-nya yang hidup. Terus kalau misalnya kita stop lagi Pak, kita next, dia otomatis langsung ke airflow. Nah gimana kalau misalnya siklus pengujiannya berhenti di bagian tahap kedua aja? Kalau kita langsung tutup, otomatis datanya nanti di dalam dashboard-nya bakal bertambah, tapi belum komplit, statusnya belum komplit. Nah untuk yang ditampilkan nanti datanya, grafik yang ditampilkan di bagian sini itu ada bagian yang kosong. Terus kalau kita mau melanjutkannya bisa, nanti tinggal lanjutkan aja seperti yang tadi Pak. Kurang lebih gitu Pak. Nah program intinya sendiri Pak, yang pertama tadi yang start untuk menjalankan program Python-nya. Terus yang ini indeks untuk tampilannya Pak, upload pakai template.
Terus di sini ada program eHealth Arduino-nya, udah di switching berdasarkan pengujiannya, ada EKG EMG-nya. Terus di rekam medis ini untuk menampilkan data tabel. Jadi akan ngeling langsung ke data rekam medisnya, Pak. Data rekam medis ini untuk menampilkan grafik-grafiknya dan hasil keputusannya untuk program algoritmanya sendiri, hitung-hitungannya. Jadi dari hasil 50 data sampel itu didapatkanlah untuk segmennya dibatasi sampai 300 pengambilan, 300 lapis data. Karena data pada pengujian orang normal itu hanya sampai 150 data, Pak. Tapi dibuat sampai 300 untuk mengantisipasi kalau ada data yang gagal. Data yang gagal itu maksudnya dikarenakan alatnya ini kan terbatas, Pak. Kadang-kadang mau menghasilkan data yang mendadak tinggi atau mendadak rendah karena support daya tadi dipengaruhi juga sama tingkat kebersihan dari pinnya sendiri. Terus objeknya juga mempengaruhi, Pak. Jadi kalau misalnya ini sama badan si objek itu misalnya punya bulu badan atau punya rambut-rambut halus, itu mempengaruhi pengambilan datanya. Jadi dibuat sampai 300, segmentasinya dipisahkan antara sedih, takut, normal, bahagia, sama marah, Pak. Ini di sini masih pakai if, Pak. Kemudian ini perhitungannya untuk algoritmanya sendiri. Jadi 300 ini pembagiannya didapatkan untuk menetralkan persentase dari 300 data dibagi 3 untuk mendapatkan nilai 100%-nya, Pak. Terus dari perhitungan itu, di sini juga untuk pengambilan average nilai rata-rata dari airflow, ECG sama EMG-nya. Kalau misalnya sudah didapatkan, dilempar ke sini, diproses, terus di bagian switching ini hanya untuk menampilkan untuk data sedih, data marah, data takut, dan lain-lain.